Puji Tuhan. Kita masuk renungan harian Kristen. Sabtu 19 Agustus 2023. Saya percaya kita semuanya dikuatkan, dibangkitkan. Kita tundukkan kepala, satukan dalam doa. Bapa, kami mengucapkan terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terus Kau kuatkan setiap kami yang lemah. Kau bangkitkan kami, iman kami, untuk mengenal siapa Kristus, dan hidup kami semakin dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kita baca di dalam Matius 11 ayat 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Yang sudah katakan haleluya, haleluya. Oke, saya bacakan Matius 11 ayat 2. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. 3. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Seorang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Puji Tuhan. Jadi peristiwa ini ketika Yohanes di penjara. Pada waktu itu Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, bagaimana Tuhan Yesus melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Dia menyuruh murid-muridnya kemudian untuk langsung bertemu dengan Tuhan Yesus dan menanyai. Tema pada hari ini renungan Kristen, renungan harian Kristen, saya berikan tema meragukan jangan, bertanya boleh. Amin. Nah, dan kemudian murid-murid itu bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Nah, ketika kita mulai ragu, pengalaman orang yang ragu, suam-suam kuku, Tuhan akan muntahkan. Kenapa seperti itu? Kita tidak bisa untuk mendapatkan kerajaan surga. Bukan hanya ngomong kerajaan surga, tetapi masalah keselamatan, mengenai kehidupan kita untuk bisa dipulihkan. Iman itu tidak sampai. Firman Tuhan dikatakan iman sebiji sesawi. Kecil loh. Itu aja tidak sampai. Makanya penting kita mengenal siapa pribadi Kristus. Siapa pribadi Tuhan Yesus. Sedahsyat apakah? Apakah hari ini kita meragukan tentang kemampuan Tuhan? Apakah hari ini kita mulai mau meninggalkan Tuhan? Kita sudah berkemas-kemas untuk angkat koper karena Tuhan tidak pernah menolong setiap kita. Jatuh bangun. Hei, ingat. Tahun lalu bagaimana Tuhan menolong kita? Ingat. Bukan tahun lalu, bulan lalu bagaimana Tuhan menolong kita? Bagaimana kita diperpanjang umur kita? Bagaimana Tuhan menolong kita? Jangan pernah untuk acuh tak acuh kepada Tuhan. Tuhan sudah menolong setiap kita. Dan Tuhan pasti menolong kita. Tapi seringkali hati kita tutup rapat-rapat. Hati kita selimuti. Padahal apa yang Tuhan lakukan itu day by day. Hari ke
hari. Setiap hari selalu ada pertolongan Tuhan. Setiap hari ada tuntunan Tuhan. Jangan. Ayo mata rohani kita dibuka. Mata rohani kita mulai dibuka. Belajar mengucap syukur terhadap pertolongan kecil Tuhan, pertolongan besar Tuhan. Kita seringkali menutup karena kita tidak merenungkan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Membuat kita menjadi ragu. Kalau ragu, pasti kita akan berkemas-kemas. Dan kita akan meninggalkan kekristenan kita. Kena tekanan sedikit, ekonomi semakin menghimpit, beban hidup, penyakit yang tidak disembuhkan. Kita sudah mulai berkata, aku menyerah. Aku menyerah. Aku sudah tidak Tuhan Yesusan lagi. Seperti itu. Ayo mulai belajar bersyukur. Agar iman kita semakin bangkit. Iman kita semakin pulih. Iman kita semakin kuat. Yohanes ini bukan punya iman yang kacang-kacangan. Di sini dikatakan gini, engkaukah yang datang itu? Dia sudah berharap di dalam pikirannya, di dalam ajarannya. Dia kecap kebaikan Tuhan. Orang yang mengecap kebaikan Tuhan berbeda. Prinsip hidupnya berbeda. Imannya itu berbeda. Orang yang penuh bersyukur, orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam itu berbeda. Dia akan menyapa Tuhan. Dia akan menunggu mujizat Tuhan. Dia tidak akan pernah ragu. Berbeda dengan orang yang ragu-ragu. Nah, kalau orang-orang ragu-ragu pasti meninggalkan Tuhan. Tapi kalau orang yang tidak ragu-ragu, hanya sekedar bertanya itu beda. Tuhan, kapan Tuhan tolong saya? Situasi dan kondisi pada waktu itu, Yohanes di penjara, Bapak Ibu. Di penjara itu bukan situasi yang mudah. Karena Kristus loh. Kok tapi hidupnya enggak baik-baik banget, Pak. Ya itulah orang yang punya iman yang besar. Situasi tidak akan pernah bisa mengalahkan imanmu, Pak. Justru imanmu yang akan mengalahkan situasi. Kalau kenyataan mengalahkan imanmu, itu namanya kita kehilangan harapan. Tapi ketika iman kita bisa mengalahkan situasi yang ada, itu yang namanya kebenaran. Kita harus menang dalam hal apapun. Karena kebenaran Kristus. Lihatlah. Kalau kita baca selanjutnya, Yesus menjawab, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Lihat. Dengar. Orang buta keadaannya, tapi melihat. Orang lumpuh keadaannya, tapi imannya berkata, berjalan dan berjalan. Orang kusta menjadi tahir. Orang tuli, keadaannya tuli. Tetapi imannya berkata mendengar dan terjadilah mendengar. Orang mati nyawanya sudah tidak ada. Bapak Ibu masih di dalam masa pembaringan. Masih sakit.
Bapak Ibu masih mengalami masalah, masih bisa makan. Ada di sana ada yang orang yang tidak bisa makan, tapi punya iman dan pengharapan kepada Tuhan. Apakah menderita? Lebih menderita mereka daripada Bapak Ibu. Bapak Ibu masih utang sana, utang sini, dan lain sebagainya. Itu berarti Bapak Ibu masih bisa bekerja. Masih bisa mengusahakan. Tapi Bapak Ibu terjebak dalam karena mengandalkan diri sendiri. Tapi Bapak Ibu masih bisa hidup. Di sana itu ada yang tidak makan sampai beberapa hari. Artinya, orang yang tidak punya pengharapan lebih parah daripada orang yang tidak makan. Itu saja bisa dibangkitkan. Dan orang miskin diberitakan kabar baik. Ya. Jadi, sesusah apapun masalah kita, seberat apapun masalah kita, jangan pernah tinggalkan Yesus. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Karena Yesuslah sang penyelamat. Yesuslah yang bisa memulihkan kehidupan Bapak Ibu. Hanya Yesuslah jawaban dari segala persoalan demi persoalan Bapak Ibu. Hal-hal yang di luar nalar yang mungkin orang tidak bisa tolong. Yang dikatakan orang lain ini mustahil, mustajab. Tetapi bagi Tuhan Yesus segalanya itu mungkin dan bisa terjadi. Ada mujizat yang Tuhan kerjakan. Jadi bangkitlah. Sampai ayat firman Tuhan ini berkata gini, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kekecewaan kita singkirkan, keraguan kita singkirkan. Mungkin Tuhan tidak tolong Bapak Ibu pada waktu yang Bapak Ibu inginkan dalam hati. Tapi Tuhan lagi bekerja dengan kekuatannya. Tuhan tunggu momentum yang pas. Tuhan pasti pulihkan kita. Tuhan pasti tolong dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Tuhan tidak pernah gagal. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Seperti layaknya Tuhan menjadikan langit dan bumi serta isinya. Tidak pernah gagal. Penataan tata surya ini sungguh sempurna. Tuhan juga akan bekerja dan sempurna di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Ayo kuat, ayo semangat, ayo bangkit. Bapa, kami berdoa dalam Yesus. Kami punya iman yang bangkit kembali. Kami punya iman yang kokoh. Kami hari ini boleh bertanya, kapan Tuhan pulihkan saya? Kapan Tuhan sembuhkan? Apakah Engkau itu yang datang? Tapi kami bukan menanti pertolongan yang lain. Tidak. Kami akan tetap berharap kepada Tuhan sampai Tuhan tolong kami. Hati kami akan terus menggebu-gebu di dalam Tuhan. Kami cakap, kami mampu. Kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang ajaib. Sakit bisa disembuhkan, yang lemah pasti dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan pasti berikan kelegaan buat setiap kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang kami nanti-nantikan tidak akan pernah keliru kami menanti-nantikan Engkau. Engkau akan datang pada waktunya, menyelamatkan hidup kami tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Sampai jumpa di Renungan Kristen berikutnya. Besok ada ibadah. Selamat beribadah. Siapkan hati kita untuk kita mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kita semakin dikuatkan di hari-hari yang tidak baik ini. Selamat pagi, siang, malam buat kita semuanya. Jemaat GBI Malangurawe, gereja-gereja lain, gereja-gereja di luar negeri. Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati.